Ya, saya itu adalah orang yang sangat menghargai orang-orang yang punya kemampuan lebih, kemudian cukup dedicated gitu waktunya untuk melakukan sesuatu, atau apalagi kegiatan itu menghasilkan suatu rekor yang mengharumkan nama Indonesia dan membuat orang lain juga melakukan kegiatan-kegiatan positif. Nah, beberapa waktu lalu ada seseorang memposting di IG-nya dan di tag ke saya, yaitu membuat membuat mozaik wajah saya. Ini luar biasa nih, ya. Sebentar, saya tunjukkan. Ini dia. Berata, Abel. Dia adalah dan didampingi oleh Arnold ya. Arnold apa namanya? Arnold Suparjanto. Oh, Arnold Sutaryanto. Bel, Rubik, juara pemegang rekor Indonesia. Rekor muri ya. Rekor muri. Dan untuk mantan pemegang 17 rekor nasional. Mantan pemegang rekor 17 rekor nasional. Ternyata permainan Rubik itu, ini Rubik ya? Iya, ada Mana banyak. ya yang paling legend tuh ini ya, yang 3x3. Rubik. Nah, ini Rubik awalnya. Jadi inilah Rubik awalnya ya. Jadi bidang terdiri dari berapa? 27 nih ya. 27 bidang yang bisa digerak-gerakan ya di ini dan kemudian disusun kembali. Kalau back to the history, sebenarnya ini diciptakan oleh seorang profesor arsitek dari Hongaria namanya Erno Rubik, ya, dan kemudian dia dipatenkan di Amerika dan kemudian permainan ini mendunia dan kalau saya tidak salah catatan, Bel, koreksi saya kalau salah, laku terjual sekitar 300 juta, ya betul? Ini adalah mainan paling laku dalam sejarah. Dalam sejarah, ya, laku 300 juta. Itu yang legal loh, bukan yang KW. Iya, original. Kalau sama yang KW mungkin jauh di atas itu ya. Ini original. Kalau ini KW nih? Bukan, ini dia yang versi barunya, Pak. Versi barunya. Logonya beda tuh. Oh, ini yang original. Original. Bayangkan. Jadi sekali lagi ini adalah permainan yang paling banyak laku terjual di dunia. Penasaran betul gitu ya. Tapi sebelumnya dalam sejarahnya sudah ada yang menciptakan permainan Rubik ya, ada Fox namanya, ada Larry, saya lupa namanya ya. Ya, yang orang Amerika yang menciptakan, tapi yang paling dikenal adalah karya Erno Rubik, sehingga permainan ini disebut dengan Rubik's atau The Cube ya. Rubik's Cube. Jadi Rubik itu adalah nama penciptanya. Berapa sih harga aslinya? Kalau Rubik dulu sekitar 130-an, kalau yang original. Tapi sekarang yang Cina itu Chinese punya itu lebih mahal loh, Pak. Kenapa lebih mahal? Karena biasanya mekanismenya juga apa? Ada teknologinya. Nah, kalau yang ini gimana sih? Ini hampir 1 juta sih. Hampir 1 juta? Iya, 900 ribuan. Karena emang coba, Pak Helmi pegang deh. Gimana feel-nya? Hampir nggak ada hambatan ya? Iya. Dan dia ada magnetnya. Ini magnet? Ada magnet. Jadi untuk membantu apa kalau kita supaya nggak kelewatan gitu loh. Supaya tidak lebih kelebihan. Deg gitu ya? Betul. Dulu apa Abel juara apa Abel? Yang pemegang rekor muri untuk 3x3 yang begitu. 3x3? 3x3. Untuk blindfolded? Untuk speed. Untuk speed? Ya. Kamu speed kamu berapa sih? Kalau di murid 19,33 detik itu tahun 2007. 2007? Iya. Sekarang udah ada yang mecahin? Kalau di secara WCA-nya, kita organisasi dunianya kan ada namanya WCA. Itu udah dipecahin. Association. Saya mencetak rekor tahun 2009 di WCA. Dan pernah mecahin rekor dunia juga? Bukan rekor nasional. Rekor nasional. Tapi yang diakui oleh WCA. Oh, jadi country ya? Oke. Terus? Berapa bulan kemudian sih udah pecah lagi. Pecah lagi? Karena cepat banget sih emang. Dengar-dengar orang Indonesia ada yang bisa jauh melampaui rekor kamu ya? Sekarang sih udah berapa ya? 6 detik kalau nggak salah sih. 6 detik? 6 detik sekarang. Wow. Tapi saya di rumah juga bisa sekitar 7, 8, 9 itu masih bisa sih. Coba, Bel. Kalau yang ini nggak bisa, Pak. Kalau yang ini. Oh, ini? Ini soalnya yang lama ini pasti lama saya. Oh gitu. Yang kamu cetak rekor berapa gini?
Dulu pakai ini, zaman dulu pakai ini, makanya bayangin. Yang nggak perlu cepet-cepet aja, nggak pakai itu aja. Ini ya. Pasti sekitar 20 detik nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa, kita lihat. Kalau saya mah 2 jam juga nggak kelar. Pakai stopwatch aja. Oh iya. Ada stopwatch. Oke, stop. Kalau nggak, Rubik yang ini aja, Pak. Rubik ini aja. Ada, Nol? Coba. Ini saya kasih tahu dikit. Saya nggak bisa terlalu nggak bisa terlalu cepat karena ini mekanismenya skema warnanya barat, Pak. Maksudnya? Barat. Jadi ada warna biru sama kuningnya itu ketukar sisinya. Oke. Saya biasa pakai warna Japanese. Ini Jadi Japanese. kalau ini biru ya, sininya kan baliknya putih. Putih. Kalau yang ini biru baliknya Hijau. orange, hijau, Oke. hijau ya. Saya nggak hafal ini. Serah kamu. Nol, di timing Nol. Ya, tunjukkan sana. On my set ya. 3, 2, 1. Berapa tuh? 12 tadi. Stop. Sekitar 12 detik lah. Iya. Gila, 12 detik. Agak grogi. Oh, iya. Coba lagi. Cepat. Ini yang lebih grogi lagi yang ini kalau nggak, yang timing tau nggak? Karena timer bukan timer saya, oh beda deh. Ada tombolnya ya. Iya, ini timer. Ada timer khusus ya? Ada timer. Coba dong. Kalau di kompetisi ada timer khusus ya soalnya Pak. Yang langsung mencet gitu ya? Jadi model Iya. diaktifkan 2 begini. Oke. Begitu kita angkat timernya mulai. Kita Oh, pencet jadi stop. ini dia kan? Oh, Iya. oke. Oke, ini Apa nama timer itu? Kita pakai dari StackNet. Jadi pernah tahu yang ada olahraga menumpuk Cup gelas stacking. seperti itu? Aha. Nah, kita pakai timer dari mereka. Kita nggak punya khusus untuk Rubik. Tapi sekarang mereka Rubik kabarnya pakai- bikin juga sih lagi untuk bikin Rubik ya. Oke, Nol, bantu Nol. Iya. Oke. Oke. Ini jadi Langsung. ya. Oh, ini ada scramble-nya kalau di sini Pak Helmi sebetulnya. Aha. Jadi di kompetisi itu kita ada scramble. Jadi memastikan itu bukan sekedar asal tapi benar-benar diacak oleh komputer. sesuai ini. Oke. Ya udahlah, kita ambil waktunya aja ya. Iya. Iya. Oke. Ready, Well? Tunggu, jelasin peraturannya dong. Aturan. Jadi sebelum mulai Iya dong. apa? Iya Jadi dong. sebelum mulai biasanya di Inspeksi. kompetisi kita Ya. akan kasih Rubik Oke. itu dalam kondisi tertutup. Oke. Nah, begitu kita Oh, tanyakan ditutup itu ya? Iya, ditutup di cover. Jadi orang nggak bisa diapalin gitu dulu nggak ada ya? Bisa. Tutup, Nah, tutup, jadi coba. kita tutup. Jadi Oke, seperti begini. ini. Nah, kita tanyakan ke siapa anak sudah Siap, siap. oke. gitu ya. Begitu Ready, udah siap, ready. baru nanti diangkat. Nah, itu ada waktu 15 detik ya inspeksi ya. Kalau Ya. peraturan belum berubah, 15 hitung. detik. Oke. Itu ada Tutup dong, stopwatch. ditutup dong. Ulang lagi, ulang Ulang lagi. lagi. Dia curang banget, dia ngapalin dia. Dia ngapalin. Padahal Oke. tadi gampang itu. Oke, Sudah, Pak Helmi Siap, Bel? Jadi 3, ready. 2, langsung nanti dipencet. 1. Nanti dong. 15 detik. 15 detik. Oh, 15 detik untuk Iya. ngapalin. Oh, Iya. memang begitu. Iya. Untuk planning step, Pak Helmi. Mana lebih susah dari yang tadi nih. Oke, Oke. Siap. ready, mulai sendiri. 2 detik. 3. 7 detik. 9 detik. 10 detik. Aduh, ketuker. Sorry. 13 detik. Lama lah. Masih pecah rekor burinya. 18,3. Iya masih, itu rekor udah jadul banget, Pak. Rekor. Rekor jadul. Jadul. Orang Indonesia ada jadi juara dunia ya sampai sekarang ya? Ada. Siapa namanya Iril? Iril. Mesti datang kemari tapi berhalangan. Berhalangan dia. Besok nikah. Iya. Bukan kakaknya, Pak. Oh kakaknya nikah, gue pikir dianya. Iya. Dia pecahin rekor apa? Blindfold. Multiple blindfold. Jadi dalam 1 jam dia berhasil memecahkan 16 Rubik dengan mata tertutup. Bayangin. Mecahannya nggak satu-satu, Pak. Cuman ini sekaligus. Jadi nih. 16, ada 16 gini. 16 gitu. Oke, 3 dulu ya, 3 ya. 3 dulu gitu. 4 ya. Aha. Tutup dulu. Ini Kayak tadi ya. dulu, Iya. ya. Begitu udah siap, dibuka. Ready. Buka. Dia kerjain semua. Apalin dulu. Langsung mulai itu 1 Apalin jam. dulu. Apalin dulu. Apalin dulu. Berapa detik dia ngapalin? Tutup mata. 15 detik. Enggak, waktunya begitu dibuka itu 1 jam langsung Udah. dimulai. Langsung jalan? Iya, langsung Se- jalan. Sebanyak apa dia bisa? Sebanyak apa dia sanggup. Blindfoldnya saya dengar Pak, saya lihat pakai kertas ya? Iya. Iya, bukan blindfold gitu ya? Pakai juga sih. Double, Pak. Double. Jadi ditutup? selain blindfold, Oke. occasionally juri nanti akan naruh kertas penghalang dia. Penghalang dia, supaya nggak bisa ngintip-ngintip. Supaya nggak ada kemungkinan sama sekali untuk bisa. Kenapa dibuat begitu? Karena dulu pernah ada kasus curang, Pak. Hmm.
tahun 2000 berapa? Oh itu ya. 2006 Kompetisi sebelum ya, ya, sebelum kita lama di banget. Indonesia mulai kompetisi. Jadi di orang Huaria itu ada yang curang, namanya Matias Kuti. Oke. Jadi dia bisa solving cepet banget. Ternyata diteliti dia ada ngintip gitulah. Ada ngintip. Ngintip. Deddy Gobuzer ngalahin kamu karena ngintip juga ya? Saya nggak. Cuman Aib untuk Deddy. ya pakai cara sulap lah ya. Oke, cara sulap. Sulap kan Sulap bisa- kan ada triknya ya? Mungkin ngintip, mungkin apa, nggak tahu, tapi banyak triknya. Silakan dilihat aja di videonya tadi. Deddy. Jadi kembali kepada Iril tadi, dia masih sebagai pemegang rekor dunia, saya lihat ya. Kalau sekarang udah enggak, Pak. Udah Saya lihat di Wikipedia-nya masih belum direvisi tuh. Wikipedia yang Indonesia ya. Iya. Kalau rekor dunia. Udah pecah sih. Udah pecah. Sekarang udah gila sih. 40-an berapa ya? 47 40-an sekarang dalam udah. waktu 1 jam. Bayangin ya, 16 rubik diacak gitu. Kemudian dia diapalin 16 sekaligus. Ya, kemudian ditutup matanya dan dia akan menyelesaikan puzzle-nya Satu persatu. satu persatu. Satu. Dalam 1 jam. Iril kemarin rekornya berapa? 16. Dia mengalahkan rekor orang Chinese. Yamaha Yuan siapa itu? Tongchiang 15. Tongchiang. Dan si Tongchiang sekarang kabarnya dia sakit otak atau apa, dia sakit jadi nggak bisa berkompetisi lagi sih. Oh, Mungkin terlalu berat. karena otaknya udah kebelit-belit juga Kabarnya gitu. sih, gosipnya sih. Oke. Gosipnya. Baik, jadi artinya apa? Beberapa, saya nyebutnya apa sih ini? Atlet atau apa? Atlet sih. Atlet ya? Atlet otak lah ya. Atlet otak di Indonesia itu Main sport. main sport. Termasuk Ya, main sport. mengharumkan nama Indonesia, mencatatkan dirinya dalam rekor dunia Rekor yang dunia. dicatat oleh IRL. WCA, World Cube Association. Di Indonesia kegiatannya apa, Nal? Tergabung dalam apa? Jadi di Indonesia itu ada yang namanya Nusantara Speed Cubing Association. Apa? Jadi pada saat awalnya, mungkin sejarah dikit ya, Pak Ya. Ini ya. Jadi pada saat awalnya itu banyak sebetulnya kuber-kuber awal seperti Abel ini. Dari tahun berapa, Bel? Oh, dari 2004 udah jadi speed cuber. Mungkin saya dari 2007 pertama Oke. kali mulai menyelesaikan cube. Kemudian ada beberapa dari daerah lain, ada dari Solo, ada dari Surabaya, dari mana, Jogja juga. Nah, waktu itu kebetulan ada satu orang yang tinggal di Belanda. Nah, ini orang Indonesia juga. Dia yang pertama kali mencatatkan rekor di WCA dari orang Indonesia. Kedua. Kedua. Yang pertama yang itu di US Marcel ya. Marcel Iya, yang siapa di itu? US ya. Nah, beliau ini inisiatif pengenlah ada kompetisi official di Indonesia supaya memperkenalkan ini di Indonesia. Nah, kemudian kita berkomunikasi, saya berkomunikasi dengan Abel sekitar tahun 2008, kemudian dengan teman-teman yang lain ada Mas Didi dan dengan Mam ini namanya Maria Oi, dia tinggal di Belanda, atlet ini Cewek? Cube. Iya. Beliau juga lumayan sudah seperti ya 50-an lah mungkin Iya, usia usia. tapi masih aktif bermain. Nah, kemudian kita berkomunikasi, akhirnya kita buat semacam forum kecil lah, Pak Yoni. Nah, dari forum itu ada inisiasi-inisiasi, cobalah kita bikin semacam komunitas supaya lebih terarah gitu kegiatan-kegiatannya. Nah, sekitar tahun 2009 awal kita mulai sudah membicarakan dan kita ada pemilihan ketua, strukturnya akan seperti apa dan segala macam. Kita tentukan juga nama, logo dan segala macam visi, termasuk ada RT lah sederhana ya. Karena organisasi sifatnya komunitas hobi, orang-orangnya nggak terbiasa berorganisasi nih Pak Helmi. Mungkin itu kendalanya ya. Karena kita merasa sebetulnya kegiatan ini positif sekali, tetapi karena kurang terorganize secara baik lah. Jadi akhirnya perkembangannya agak sedikit lambat kalau menurut kami. Nah, tahun 2009 itu di awal-awal itu sekitar bulan Maret, April lah kita siapkan organisasi ini 2009. Nah, kemudian kita deklarasikan pada saat kompetisi official pertama di Indonesia. 2010. Open 2009. Pak. 2009? 30 Agustus 2009. Jadi itu kita tetapkan sebagai ulang tahun NSA. 30 Agustus 2009. NSA, Nusantara Speed cubing. Speed Cube. Iya, association. Itu berarti sekarang usianya udah 11 tahun lebih. Nah, waktu itu ketua pertama adalah Arif Virkil lah istilahnya. Tahun 2009 Legend tuh ya. sampai 2010. Ya, dia termasuk yang blindfold pertama di Indonesia secara resmi lah maksudnya. Yang bisa. 4x4 yang pertama Yang bisa. 4x4 ya. 4x4. Oke. 4x4. Ya, sayangnya nggak ada di sini. Kalau ini kan 5x5. 5x5. Ya. Nah, kemudian ketua keduanya saya, kemudian ketiga Widodo ya. Arif Widodo. Arif Widodo, keempatnya Jihan, baru kelimanya sekarang Sandy Saya Rahmat. Nah, komunitas ini ada sedikit
maksudnya perkembangannya agak sedikit sulit karena tadi kendala yang saya sampaikan itu sih Pak Helmi, karena banyak orang yang melihat tadi cuma sekedar hobi gitu loh, kenapa diseriusi dan apa segala macam. Tapi kalau menurut saya memang harusnya kita perlu memikirkan bagaimana perkembangan ke depan, karena kita merasa ini sebetulnya aktivitas yang positif Pak Helmi, dibanding dengan mengimbangi lah gadget ke anak-anak gitu. Ini kita dulu sebutnya ini entertainment tanpa baterai, nggak perlu dicas. Tapi sekarang udah bisa dicas. Ini ada baru gitu. Jadi saya dengar ini kan bagus sekali untuk motorik ya. Untuk Motorik ya, orang-orang, betul. termasuk katanya untuk orang yang pernah terkena stroke untuk ya. melatih jarinya adalah dengan juga memainkan ini. Jadi dulu di klub kita itu pernah ada satu bapak umur sekitar 60-an ya, menurut ya. 68 kalau Ya, dia datang ke klub kita, dia main, terus saya tanya, "Pak, kok maksudnya udah berumur aktif ya main ini ya?" "Oh ya, saya baru stroke kena," katanya. Jadi dia rupanya dia melatih Rubik ini untuk melatih jari. Kan ada tuh, Pak. Ya. Cek jelas lagi. Dia gerakannya dalam 1 detik itu bisa berapa gerakan sekaligus? Iya, begini. Nah. Jadi namanya finger trick. Nah. Gini. Jadi kan ada kan itu alat untuk stroke itu yang kayak bola gitu kan. Iya. Nah, dia nggak pakai itu, dia pakai Rubik. Sama Pakai aja Rubik. sih. Arnold bisa juga? saya bisa, cuma lambat saya Pak. Saya lebih lambat dari Abel. Ya, di lambat dikit Oh iya, lah. beberapa kelas juga ada yang one handed. Oke. Iya, Ya ada. Ada yang with feet. Jadi gini. Rubik itu ternyata bermacam-macam. Ada yang ada 2x2 ya? Ada tuh itu. Ada 2x2. Dua. Oh iya, Saya nggak bawa. Ada yang legend, yang paling terkenal memang adalah Rubik sini. 3x3. Ada yang 4x4. 4x4. Ada yang 5x5. 5x5. Ini 5x5. Ya, 5x5. Yang dikompetisikan mentok sampai ini. Iya. 7x7. 7x7, 7x7. Apa namanya ini? Istilahnya. Istilahnya kalau untuk 7 by 7 ya? Di atas Oh, big tiga cube, itu big cube, Big big cube. cubes, big cube. istilahnya. Gila, 7x7. Masya Allah. Iya, ini coba. Rekornya kalau single 7x7 berapa detik? Menit ya? Mas, Menit ya, Satu aduh. menit sekian. 1 menit? Iya. Itu apa 2? Lupa. Nah, harus cek itu. Perkembangannya soalnya setiap kompetisi bisa berubah. Saya siapin aja ya. Nanti kalau perlu data ya. Iya. Ya. Di World Cube. Association. Terus saya dengar lagi ada apa? Ini apa? Pyraminx. Ya, sekarang Pyraminx. Abel juga jago main ini, Bel. Dulu saya rekor nasional. Yang ini sih, Pak. Ini master, Pak. Ini lebih banyak. Oke, ini master Pyraminx. Kalau Ini ini? Pyraminx. ini 3, itu 4. Ya, ini 5 ini. Size-nya. Ini 5. Ini 5, kalau ini? Ini 3. 3. Kamu pernah megang rekor juga? Ini saya dulu 3 berkali-kali pegang rekor ini sih. Rekor Indonesia. Masih bisa mainin? Masih bisa. Kalau mau dicoba boleh nih. Boleh. Tahu. Nggak ada. Gue ngacak. Acak ya. Nah, ya. Gue gak percaya sama dia. Temennya. Nah, polusi ya. Iya. Bisa sih, harusnya kita atur ya tadi. Dia tahu nanti udah diajar-ajar sama dia. Blindfold. Oke. Temennya dia. Itu ada 4 quintillion kombinasi ini ya. Heeh. Iya, 4 quintillion benar itu. 43 quintillion. Kemungkinan acak daripada Rubik's Cube ini. Miliar ya. Berapa miliar? Gitu? Miliar. Ya. Miliarnya 2 kali. Di atas lagi triliun dong ya? Iya. Iya. 43 quintillion. Coba gue pengen tahu nih. Oke, coba Ini ya. nama dengan Pyraminx. Udah lama saya Kalau dipikir. lama nggak apa-apa ya Pak. Ini udah bertahun-tahun saya nggak main. Oke, jadi. Oke. Maklum veteran. Veteran ya? Pemain veteran. Ya. Waduh, ini lama banget Pak. Gak apa-apa. Gue bisa minum dulu. Dah. Wah, lebih lama dari ini Pak. Lebih lama dari ini. Padahal ini 23 detik. Udah nggak terbiasa ya. Emang biasanya ini lebih gampang daripada ini? Dulu saya 5 detik itu. Iya, lebih gampang. Lebih gampang. Oh iya? Iya. Ini apa lagi nih? Mega ya. Megaming. Megamix. Megaming itu prinsipnya sama sih, cuman ini ada 12 sisi. 12 sisi, kalau ini ada 6 sisi. Jadi ini 2 kalinya. 2 kali lebih banyak. Lu jago juga Bel ini Bel? Oh, saya nggak jago. Saya dulu fokus di sini sih. Cuma di sini sama Pyraminx. Karena kalau dulu ya, nggak mungkin buat nguasain semuanya sih. Oke. Kalau sekarang ada emang anak yang Full time memang time. ngerjain. kalau dulu kita fokus kayak Cyril, dia cuma blindfold doang, Iya. blindfold. Blindfold. Bahkan di kompetisi tuh ada Pak, yang pas speed dia ngelakuinnya solvingnya dengan blindfold.
buat latihan jadi. Jadi orang lain apa biasa gitu pakai cara biasa buka mata, dia tutup mata malah. Untuk speed. Iya, untuk latihan. Jadi Latihan. mempersiapkan untuk sebelum biasanya kan apa sebelum kategori blindfold itu speed dulu kan babaknya kan. Jadi dia buat pemanasan dulu, dia latihannya di speed. Jadi kompetisi banyak banget ya. Cara memainkan banyak banget. Ada Ada yang saya banyak. dengar tangan satu ya. Satu tangan. Satu tangan. Satu tangan. Ada yang katanya dia tandem berdua itu, satu melihat, satu blindfold ya. Itu for fun ya? For fun. Enggak For fun, termasuk ya. sebagai event resmi. Ya, jadi temennya yang ngasih tahu kanan kiri gitu-gitu ya. Gitu ya. Ada yang pakai kaki ya? Ada pakai kaki. Nah, yang pakai kaki kita pernah, kalau nggak salah pernah rekor dunia sih. Oh iya. Oh, Indonesia. Iya, anak Kalimantan. Jadi mainnya pakai kaki. Pakai kaki. Fakri Raihan atau siapa namanya itu pernah. Jadi kita pernah bikin 3 rekor dunia. 3 rekor dunia. Iya. Pakai kaki, multi blindfold sama clock. Multi blindfold itu sampai berapa cube sih? Kalau sekarang 40-an hampir 50 sekarang. 50. 1 jam. Jadi rata-rata 1 menitan lah 1 cube ya. Blindfold itu dihafalin dulu 50 itu. Iya itu, udah hafalin dulu 1 jam semua. itu termasuk waktu ngapalin loh Pak. Termasuk waktu ngapalin. Jadi nggak terpisah. Gila ya. Saya lihat di buku-buku rekor itu jago-jago itu rata-rata orang-orang dari Asia ya. Ada India, ada China. Yang pertama itu malah juaranya dari Vietnam kan? Ada Iya, orang Mintai. Tapi dia tinggalnya di US. dari US. Tapi Iya, kan tinggal. keturunan Vietnam. Iya. Apakah bisa kita simpulkan bahwa orang-orang Asia itu otaknya lebih gila daripada orang-orang Eropa ya? Sebenarnya sama aja sih. Sama ya. Eropa juga ada pegang sih. Kalau yang sekarang kan Felix Zemdek kan dia Kaukasian sih. Kaukasian. Kaukasian. Tapi dia saingan sama Max Park, orang keturunan Korea. Tuh. US tapi. Sama aja sih mungkin ya. Cuman orang Asia dulu waktu awal-awal itu kita jago sih di Rubik. Karena kan ya mungkin latihannya lebih banyak bagaimana gitu. Mungkin Lebih dari tekun. sisi kultural kali ya. Kulturnya lebih. Iya. Orang Karena Jepang. Ketekunan menekuni sesuatu itu mungkin Asia lebih. Atau ini kan banyak orang Mongolit juga, mungkin kebiasaan Dulu- main simpoa kan? Dulu, ya? dulu waktu saya pertama kali main tahun 2004, itu lagi booming Kyuber Jepang, Pak. Kyuber Jepang itu 2004, 2005, 2006 itu dia mendominasi sih. Sampai 2000 berapa? 2009. Ya, padahal permainan ini kan berasal dari Eropa kan, dari Hongaria ya. Ya, mungkin karena kulturnya itu ya tekun ya, orang Jepang apalagi ya. Waktu itu ya. Tapi yang menarik loh Pak Helmi, yang saya lihat dari data terakhir itu yang urutan IQ, negara dengan urutan IQ terbesar di dunia itu 6 di atasnya itu negara East Asia semua loh. Bisa sih ya. Bener ya Itu berarti saya ya. bingung. Orang Jadi urutan pertama itu kan Singapura, kemudian di bawahnya ada Taiwan, Hong Kong, kemudian Jepang masuk, bahkan Cina pun masuk di situ Pak. Cina, Mas. Indonesia nggak masuk. Besar. Cina Indonesia kayak tuh dari peringkat- bawah ya. Sayangnya Indonesia peringkat ke 87, sekitar segitu. Ya bener loh. Iya, Pak. Di datanya saya lihat di World Statistik kemarin IQ terakhir ya. saya cek. Rata-rata di Indonesia itu 87 IQ-nya. Untuk IQ. Iya, rata-rata. Termasuk rendah sekali sih 87 itu. Di yang nomor 1 itu kan 106 rata-rata. Oh jadi IQ orang Indonesia rata-rata 87. Iya, Yang saya baca dari data seperti itu sih, Pak. rendah, cukup rendah Tapi sih. kan karena pengaruhnya besar ya itu kan. Pengaruhnya besar. dari Pendidikannya kurang gizi, juga. pendidikan. Gizi itu tuh. Oke. Akhirnya juga Abel juga menerbitkan banyak buku tentang Rubik ya Bel ya? Ini yang pertama adalah dulu pertama kali terbit yang ini, Pak. Langkah mudah menjadi Master Rubik. Oke. Kemudian berikutnya saya bikin yang versi lebih tipis Ya, sama lebih tebel. lebih tebal. Ini tiga-tiganya sekarang bisa di-download di Play Store sih, di Google. Masih laku? Lumayan lah, ada berapa? Ada aja yang beli. Ada aja yang beli. Iya. Jadi minat orang untuk memainkan Rubik masih banyak? Justru sebenarnya sekarang populasinya lebih banyak, Pak. Cuman nggak booming kayak dulu. Kalau dulu kita kan sering banget diundang ke TV gitu, itu termasuk mempengaruhi juga popularitasnya. Ceritain dong dulu gimana kamu merasa dikerjain oleh Deddy Oh, Corbuzier. gitu. Jadi dia ditantang oleh Deddy Corbuzier untuk blindfolded 3x3 berapa ini? 4 ya? Blindfold 3. Blindfold untuk satu doang. satu doang. Ya. Kamu waktu itu lagi jago-jagonya ya? Saya ya masih papan atas dulu. Papan atas. Dan kalah lo dia sama Deddy Corbuzier. Iya. Jadi diprediksi apa? Dia menggunakan Gini. Kalau Deddy kan seorang pesulap ya, mentalis.
saya nggak mempermasalahkan sih dia mau pakai metode apa. Tapi saya pakai bertahan pakai metode yang saya dia apa? Bisa. Layer by layer. Dia metode sulap lah. Dihafalin. Saya nggak bisa sebut sih. Mungkin tanya ke Om Deddy-nya aja langsung. Lo tanya lo deh. Lo Jadi, juara lo kalahin. saya tetap walaupun saya tahu sebelum itu saya udah tahu. Saya udah konsultasi sama Arnold, sama Virkil, sama Cuber di senior yang di Surabaya. Dikerjain gitu. Saya mau tampil nih di TV nih. Saya tanya si Deddy pakai apa? Saya tanyakan sama si Deddy, Mas Deddy pakai metodenya apa? Dia bilang metode Mark Elsdon. Apa itu? Oh, oke. Terus saya konsultasi sama Virkil kan. Virkil ini dia pakai metode nih. Oh, ini metode ini sulap lah pokoknya lah. Oh gitu ya. Oke lah, nggak apa lah. Terus kata bapak yang di Surabaya, Pak Stefanus, nggak apa-apa, Bel. Yang penting kamu masuk TV. Ya kan, itu kamu kalah atau menang, kamu udah menang. Oke, udah saya maju aja. Walaupun saya udah tahu dia mau pakai apa. Nggak masalah, tapi saya harus pakai metode yang benar gitu. Saya tunjukin kan. Indonesia kalau kalau ilusionis kan dia pakai trik ya. Itu adalah triknya. Tapi itulah hebatnya Deddy. Saya nggak bisa dan dia bongkar memainkannya luar biasa. Iya. Tapi kan gara-gara itu booming juga sih lumayan. Jadi booming ya. Ada muncul beberapa cuber papan atas yang gara-gara event itu sih. Iril satu. Kemudian Wicak Sonoadi itu muncul karena nonton saya waktu itu. Kalau dibilangin legend yang paling hebat untuk bermain Rubik di Indonesia, Iril kah? Karena Iril bisa dibilang salah satu sih, karena dia yang pertama memecahkan rekor dunia. Oke. Ya. Kemudian saya pertama yang saya yang mempeloporin lah. Mempeloporin. Iril belajar sama Abel ya? Dulu iya pernah belajar. Awal belajar blindfold dia di saya. Belajar saya ajarin metodenya Triopi waktu itu. Apa itu? Tricycle. Jadi ada berapa metode blindfold sih? Dikasih gambaran dikit kan? Ini yang ini aja ya. Sebetulnya blindfold tuh gimana cara nyelesainnya gitu. Oke. Bahwa nggak pakai trik kita ngapalin beneran gitu. Gini. Jadi blindfold itu gini. Cuman ngapalin sebelum mulai itu kita ngapalin dulu rute stikernya itu kemana. Ini kan ada 3 stiker yang ketukar kan? Ya. Stiker hijau, hijau harusnya ke sini kan? Ya. Yang ini kuning harusnya ke sini. Ya. Jadi kita ngapalin rutenya. Ini cuma 3 ya. Kalau aslinya itu ada seluruh cube kita harus hafalin. Jadi dari sini ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini. Ada yang ngapalin dengan cara visual. Visual artinya dibayangin doang. Ada yang dengan cara mnemonik. Mnemonik itu jadi diasosiasikan. Misalnya ini jadi huruf A, ini B atau C, D gitu-gitu. Kemudian dijadiin cerita. Misalnya ini Abel masak sayur gitu. Ya udah dibikin cerita di otak. Itu jadi ada 2, ada visual, ada dengan mnemonik. Oke. Nah, kalau dulu saya pakai cycle. Jadi ini memutar ini aja, memutar 3 piece ini dengan sekali ini ya. Udah hafalin dulu nih misalnya, udah hafalin, kemudian tutup matanya. Gitu. Nah. Gitu. Tapi itu cuma 3 yang tertukar. Cuma 3. Kalau yang asli begini. Kita hafalin semua gini. Jadi ini ke sini, ini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Kan nggak mungkin mnemonik lagi dong. Masih. Mnemonik iya. Ada yang bisa visual. Iya. Lebih susah malah visual. Iya. Kalau visual tuh kita membayangkan kayak semacam mungkin ada cara visual yang bayangin seperti panah sih. Kalau aku panah. Jadi panahnya ngebayanginnya secara 3 dimensi gitu. Ini ke sini, ini ke sini, ke sini. Atau ada juga baru dieksekusi. Bikin otak. Ada juga yang pakai ini, dibayangin ada kapal terbang di sini. Oh iya. Kapal terbang atau kupu-kupu gitu, dia pindah dari stiker ke stiker gitu. Jadi bayangin. Banyak. Itu lebih susah sih, lebih susah. Visualisasi. Iya. Itu secara visual lebih susah. Kalau menurut kita sih ya, karena aku sendiri juga pakai mnemonik. Oke, Bel. Oh, ini ada juga banyak banget ya. Ada yang untuk tunanetra mana? Oh iya. Ini dulu hadiah dari rekan-rekan kita dari klub Mitra Netra. Mereka adalah klub cuber tunanetra. Mungkin pertama dengar kita bingung. Enggak, pertama dan satu-satunya di dunia ada klub cuber tunanetra. Jadi di sini ada semacam apa yang bisa diraba, ada simbol-simbol yang bisa diraba. Sama kayak hukum tulisan Braille saya pikir ya. Ya, mereka menyamakan itu. Cuman di Indonesia loh, Mitra Netra itu
klub-klub tunanetra yang menyelesaikan Rubik di dunia nggak ada. Ada juara dunia juga? Nggak ada. Enggak ada. Belum Tapi dipertandingkan. mereka sempat ikut kompetisi official kan? Sempat. Sempat ikut. Dulu Bel, waktu kompetisi dunia itu katanya biaya sendiri ya? Iya, dulu kita kalau kompetisi ke Singapura ya, dulu sama Arnold pertama kali berdua Kita ke Singapura. biaya sendiri. Siapa juga yang mau biayain orang cobanya nggak kenal ya? Iya. Nah gitu Pak, makanya problemnya di sini pembinaan sama itu kan nggak ada support dari Ada ini pemerintah. organisasi nggak sih? Ke KONI nggak nih? Enggak. Belum. Waktu itu sempat kita bicara dengan Menpora ya. Iya sempat. Tahun 2010. Cuma belum ada. 2010 siapa? Roy Suryo? Zaman Andi Malarangan. Andi Malarangan. Andi Malarangan, ya, Andi Malarangan. Karena kita berpikir nih kegiatan positif nih yang bisa mengalihkan mungkin dari generasi muda dari hal-hal negatif. Oke, kita selesai ngomongin Rubik. Semoga ini menjadi inspirasi bagi kita, satu kegiatan positif, ya ada manfaatnya dan bisa juga membawa nama Indonesia, bisa melatih otak, ya. Dan ternyata dua orang ini punya ini juga, saya pikir mereka, saya tidak melihat ada seorang atlet Rubik yang benar-benar 100% melakukan Rubik. Dan pasti belum juga bisa menghasilkan uang kan dari kegiatan Rubik. Kalau saya sih ada sih. Ada. Ini buku Pak. Jadi buku. Ya kan nggak semua orang nulis buku. Itulah sebabnya ternyata mereka punya profesi lain untuk menyambung hidup. Arnold adalah seorang animator, ya sedangkan ini juga ternyata seorang Fotografer saya. Apa? Fotografer Dan seorang scene artist. animator ya. Scene animator dia nyebutnya. Saya kaget, saya dikirimin juga dia ini membuat lukisan pasir, kemudian dia isi dengan animasi, dan kata ada yang mau dikasih Ada saya. nih Pak. Bentar. Jadi ini hasilnya dari pasir. Saya Dia foto, saya cetak. Ini lukisan pasir, dan ini saya ngaku mirip ini, mirip. Tadi makanya saya komen waktu Abel memposting ini di Instagram. Thank you Abel, keren. Ini untuk saya. Ya, semoga selalu menginspirasi, keep inspiring. Thank you. Ya, terima kasih. Terima kasih Taruh kembali. sini aja, jangan dibawa pulang lagi loh. Iya. Ya, saya sendiri selalu sangat bangga memberikan kesempatan kepada teman-teman yang berprestasi, punya dedikasi, punya idealisme ya untuk melakukan yang terbaik. Baik, terima kasih Abel. Thank you, sama-sama. Terima kasih Arnold, sukses ya. Bikin dong kejuaraan sebentar lagi apa kayak gitu. Kan udah lama nggak bikin kompetisi ya. Moga-moga nanti Kalau ya setelah selesai Selesai pandemi. Soalnya sulit kalau ini secara online. Pengawasan dan jurinya mungkin mesti dipikirkan itu nanti. Ya, kalau catur mah gampang banget ya. Catur ada mesinnya malah udah. Baik, sukses terus dengan karirnya ya. Hidup Rubik Indonesia, dan kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya dengan tamu-tamu saya istimewa yang lain lagi.